Mereka tampak seperti dua pemuda biasa yang terlalu percaya diri. Anton dan Andi, sahabat sejak kecil, tumbuh bersama di kota kecil di Kalimantan Tengah. Di usia 20-an, mereka memutuskan mencari sesuatu yang jauh dari nalar, air suci Kaharingan, mata air yang katanya hanya muncul bagi mereka yang dipanggil. Air itu mampu menyembuhkan segala penyakit, bahkan membangkitkan orang dari kematian. Tak ada yang tahu persis letaknya. Peta-peta lama hanya memberi petunjuk samar, sementara warga lokal, terutama orang tua, memperingatkan mereka dengan mata yang menyimpan trauma. Air itu bukan untuk kalian, kata seorang tetua Dayak saat mereka mampir di desa terakhir sebelum perbatasan hutan. Ia meminta harga yang tak bisa kalian bayarkan. Tapi Anton dan Andi mengabaikan semua itu. Mereka pikir itu hanya mitos yang disebarkan agar orang takut dan tidak merusak hutan. Mereka telah membawa semua yang diperlukan, ransel penuh logistik, bahkan kamera dokumentasi untuk YouTube channel kecil milik mereka yang membahas misteri lokal. Hari pertama terasa seperti petualangan seru. Matahari cerah menyaring lewat dedaunan tinggi, udara lembab tapi menyegarkan. Mereka tertawa, merekam vlog, menyusuri jalur sempit yang katanya belum pernah dilalui manusia selama puluhan tahun. Burung-burung masih berkicau, monyet-monyet hitam bergelantungan di kejauhan. Namun satu hal tak bisa mereka abaikan, tanah di bawah kaki mereka terasa lembek, seperti baru digali dan ditimbun kembali. Aneh, ya? Kata Andi sambil menginjak tanah itu perlahan. Anton hanya tertawa kecil. Jangan mikir yang aneh-aneh, kita belum semalam pun di sini. Tapi bagi mereka yang pernah masuk terlalu dalam ke hutan Kalimantan, hari pertama bukan tentang menemukan keindahan atau tantangan. Itu adalah hari di mana hutan mengamati, menilai siapa yang pantas masuk, dan siapa yang tidak akan pernah keluar. Dan di kejauhan, sesuatu atau seseorang sudah mulai mengikuti mereka. Hari kedua dimulai tanpa sinar matahari. Kabut turun sejak fajar, tebal seperti asap pembakaran, menggantung rendah di antara pepohonan raksasa. Tidak ada cahaya yang mampu menembus lapisan putih itu. Suasana berubah drastis. Dari petualangan jadi seperti berjalan di antara dunia mimpi dan mimpi buruk. Harusnya ini belum musim kabut, gumam Andi. Suaranya nyaris tak terdengar karena ketebalan udara. Anton tak menjawab. Ia hanya melangkah lebih cepat, seolah mengejar sesuatu yang hanya ia lihat. Langkahnya tidak teratur. Pandangannya kerap terpaku ke arah semak belukar yang bergoyang perlahan. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, suasana benar-benar sunyi. Hutan terasa seperti dihentikan oleh sesuatu yang lebih besar dari waktu. Lalu, Andi melihatnya, sebuah ukiran pada batang pohon. Tidak seperti coretan biasa. Ini dalam, presisi, membentuk lingkaran besar dengan pola spiral dan mata di tengahnya. Ton. Ini bukan buatan binatang. Anton mendadak membungkam Andi. Ada yang manggil aku dari belakang. Anton melirik ke balik pepohonan. Matanya gelisah, mencari-cari. Tapi di sana hanya ada kabut dan pohon tua menjulang tinggi seperti penonton diam. Aku serius. Suaranya halus, kayak suara ibu waktu masih hidup. Katanya pelan. Andi menatap sahabatnya itu. Ada kilatan asing di matanya. Mending kita lanjut aja sampai ketemu tempat datar buat bikin tenda. Tapi Anton tak bergerak. Dia justru melangkah ke arah kabut, seperti tertarik pada sesuatu yang tak terlihat. Andi harus menariknya kembali. Kau ngapain sih? Tanya Andi, setengah panik. Anton tak menjawab. Tapi sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, sesuatu bergema dari kejauhan. Suara seruan panjang, seperti teriakan, tapi bukan manusia. Menggema di antara pepohonan. Suara itu membuat bulu kuduk Andi berdiri. Ia melihat ke sekeliling, matanya menyapu kabut, berharap menemukan penjelasan rasional. Tapi yang ia lihat hanyalah bayangan, tinggi, kurus, berjalan melintas di balik pepohonan dengan langkah menyeret. Anton mendekat ke arah suara itu, tapi kali ini Andi lebih cepat, menarik paksa ranselnya. Ini bukan tempat main-main, Ton. Katanya dengan nada gemetar. Anton akhirnya menurut, tapi sebelum mereka bergerak, ia berbisik, suara nyaris tak terdengar.
Dia memanggilku. Bilang aku harus datang sebelum malam. Dan langit perlahan mulai menggelap, meski waktu baru menunjukkan pukul 2 siang. Malam turun terlalu cepat, seperti tirai gelap yang dijatuhkan paksa dari langit. Tidak ada senja, tidak ada transisi lembut dari cahaya ke gelap. 1 detik masih siang, detik berikutnya hutan telah tertelan hitam pekat. Andi menyalakan senter, tapi cahayanya terasa tumpul, seolah ditelan kabut dan bayangan pohon. Mereka mendirikan tenda seadanya di sela akar-akar besar, sambil terus memeriksa arah kompas yang menunjuk ke segala penjuru. Jarumnya berputar liar, seakan menari tanpa irama. Ini rusak, gumam Andi, mencoba menyalakan GPS di ponselnya. Layar hanya menunjukkan peta kosong. Tidak ada sinyal, tidak ada lokasi. Sementara itu, Anton hanya duduk diam, punggung bersandar ke batang pohon tua yang penuh lumut. Ia tidak bicara sejak 2 jam lalu. Tatapannya kosong, menembus gelap, seperti mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Andai aku bisa tunjukin jalannya ke kamu, Ton. Tapi kita, kayak muter di tempat yang sama. Andi membuka peta fisik yang mereka bawa, dan terdiam. Tanda X yang ia gambar kemarin, kini ada 2. Satu saling bertumpuk dengan lokasi mereka sekarang. Ada coretan di peta itu yang bukan tulisannya. Malam itu, Andi sulit tidur. Suara ranting patah terdengar di sekitar mereka, disusul napas berat yang terdengar terlalu dekat. Tapi setiap kali ia menyorotkan senter ke arah suara, tak ada apa-apa, hanya kabut dan pohon. Namun bau amis mulai memenuhi udara, seperti darah dan tanah basah yang membusuk. Di dalam tenda, Anton mulai mengigau. Gelapnya indah, pintu terbuka, mereka menunggu. Andi mengguncangnya. Ton, bangun, kau ngomong apa sih? Anton membuka mata perlahan, tapi mata itu bukan seperti biasanya. Pupilnya melebar sampai hampir menutupi seluruh bola mata. Tak ada pantulan cahaya, hanya hitam pekat, seperti lubang tak berdasar. Aku bisa lihat jalannya sekarang, katanya dengan suara yang bukan suaranya. Saat pagi datang, peta mereka telah hilang. Kompas terbelah 2, dan jejak kaki yang semalam mereka buat, tidak ada satu pun tersisa. Tanah seperti belum pernah diinjak. Yang paling mengerikan, tenda mereka berdiri tepat di bawah pohon yang semalam tak ada. Pohon besar dengan ukiran spiral bermata 1, sama seperti yang mereka lihat kemarin. Dan di atasnya, di salah satu dahan tinggi, ada bekas tali gantung yang masih basah, seolah baru saja digunakan. Hari ketiga, kabut belum juga pergi. Langkah mereka berat. Tanah seperti menyerap tenaga. Setiap langkah seolah melawan sesuatu yang tak terlihat. Anton nyaris tidak bicara. Kadang ia tertinggal, berdiri menatap pohon-pohon tertentu, seolah mendengarkan bisikan yang datang dari batang kayu. Andi mencoba tetap rasional, mencoba meyakinkan diri bahwa mereka hanya tersesat, bahwa semuanya bisa dijelaskan. Tapi penjelasan tak datang ketika mereka tiba-tiba menemukan sebuah pondok di tengah hutan yang seharusnya liar. Berdiri di antara kabut dan akar pohon, seperti ditanam dari mimpi buruk. Bangunannya dari kayu tua, sebagian lapuk. Atapnya menjuntai dengan sulur-sulur tanaman menjalar. Tapi yang paling mengganggu adalah ketenangannya. Udara di sekitarnya diam seperti kuburan. Andi berhenti beberapa meter dari bangunan itu. Tapi Anton sudah melangkah lebih dulu, tak berkata apa-apa. Seolah tubuhnya ditarik oleh benang tak terlihat. Andi tidak ingin masuk, tapi ia tidak bisa meninggalkan Anton sendirian. Ia mengejar, menahan napas, lalu masuk ke dalam. Di dalam gelap dan pengap, lantai kayu mengerang di bawah kaki mereka. Bau bangkai dan dupa menyatu menjadi aroma yang membuat perut mual. Di sudut ruangan, ada tumpukan sesajen yang membusuk, kepala ayam, bunga kering, rambut manusia yang dikepang. Dinding-dindingnya penuh simbol yang diukir dengan sesuatu yang tajam. Bentuknya seperti mata. Lalu mereka melihatnya, sebuah meja kecil di tengah ruangan, dan di atasnya, liontin hitam berbentuk spiral. Benda itu seolah menyerap cahaya. "Jangan disentuh, Ton," desis Andi,
Nadanya tegas, penuh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Tapi Anton sudah bergerak. Tangannya terulur, jari-jarinya menyentuh liontin itu perlahan. Dan saat kulitnya bersentuhan dengan logam dingin itu, ruangan bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang terbangun jauh di dalam tanah. Liontin itu melekat di tangan Anton, seperti menyatu. Ia mendongak perlahan dan tersenyum. Tapi itu bukan senyuman Anton. Itu milik sesuatu yang lebih tua, lebih kelaparan. Lalu dinding-dinding pondok mulai berubah. Simbol-simbol itu mulai berdarah. Cairan hitam merembes keluar seperti tinta hidup. Lantai kayu berdenyut, seperti jantung. Andi mundur. Napasnya tersengal. "Apa yang kau lakukan?" Anton menatapnya. Matanya mulai menggelap. Suara dalamnya berat dan teredam. "Pintu sudah dibuka. Mereka tahu kita di sini sekarang." Dan saat Andi mencoba keluar, ia sadar pintu tempat mereka masuk tidak ada lagi. Yang ada hanya dinding dan suara langkah dari loteng. Seperti ada sesuatu yang turun perlahan dari atas, ingin menyambut mereka. Malam itu, langit seperti tidak ada. Setelah keluar dari pondok, entah bagaimana caranya, karena Andi tidak ingat apa yang terjadi sesudah suara dari loteng itu turun, mereka berkemah tak jauh dari tempat itu. Anton membawa liontin hitam itu bersamanya, diselipkan ke dalam saku dalam ransel. Andi sempat ingin membuangnya, tapi setiap kali ia mencoba menyentuhnya, jari-jarinya terasa mati rasa, seakan ada arus dingin yang menolak kehadirannya. Api unggun mereka menyala kecil, tapi cahayanya tidak menenangkan. Bayang-bayang yang tercipta di sekitar justru bergerak liar, seolah menari mengikuti irama yang tidak terdengar. Hutan di sekitar mereka masih senyap. Andi tidak bisa tidur, tapi Anton justru tertidur cepat malam itu. Terlalu cepat, seperti direnggut dari kesadarannya. Lalu ia mulai menggeliat. Mulutnya komat-kamit. Andi duduk dan memperhatikan, hendak membangunkannya. Tapi sesuatu menghentikannya. Anton mulai menggumam dalam bahasa yang bukan bahasa manusia. Kasar, bergulung, seperti dengungan serangga dan raungan binatang. Wajahnya berubah, bukan secara fisik, tapi ekspresi itu bukan milik manusia. Kemudian tubuhnya terangkat pelan dari tanah. Tidak tinggi, hanya beberapa sentimeter. Cukup untuk membuat Andi membeku di tempatnya. Anton mengambang, tangan dan kakinya kaku, matanya tetap tertutup. Liontin di sakunya bersinar hitam. Lalu Anton mulai berbicara. "Aku telah melihat gerbangnya. Istana bertanduk dari tulang, dan mereka menunggu aku di sana." Andi mengguncangnya dengan panik. Anton terbangun dengan teriakan. Suara keras dan serak, seperti keluar dari dua mulut sekaligus. Ia terjatuh ke tanah, menggeliat. Tubuhnya penuh goresan merah yang baru, segar dan dalam, seolah dicakar dari dalam dagingnya sendiri. Dan yang paling mengerikan, matanya. Putih matanya memudar. Pupilsnya berubah, tak lagi membulat, tapi melebar vertikal, seperti mata ular. Aku lihat mereka," Anton berkata dengan napas tercekat. "Di mimpi itu, aku jalan di koridor panjang. Dindingnya penuh kepala manusia. Semua matanya menatapku." Andi tak bisa bicara. Tubuhnya gemetar. Di belakang mereka, hutan mengeluarkan suara baru. Derit panjang, seperti kayu tua dipaksa melengkung, dan disusul suara napas, berat, lambat, dari banyak mulut. Andi menoleh. Di antara kabut, mereka melihatnya. Sosok tinggi menjulang, kurus seperti ranting, tubuhnya dibalut kulit gelap. Tanduk mencuat dari sisi kepala yang tidak berbentuk. Sosok itu berdiri diam, tapi mereka bisa merasakan tatapannya. Seolah seluruh hutan menatap mereka melalui makhluk itu. Anton menatap balik dan tersenyum. Dani tahu, malam ini bukan hanya tentang bertahan dari hutan, tapi dari sahabatnya sendiri, yang perlahan bukan lagi Anton. Keesokan harinya, Anton tidak lagi seperti semula. Ia bangun dengan tubuh yang segar, seolah luka-luka malam sebelumnya tidak pernah ada. Goresan di tubuhnya hilang, tidak ada bekas darah, tidak ada rasa sakit. Tapi yang membuat Andi benar-benar merinding bukan perubahan fisiknya,
melainkan cara Anton bicara dan cara ia melihat. "Semalam, aku cuma mimpi biasa," kata Anton sambil tertawa kecil. Tapi tawanya kering, seperti meniru cara manusia tertawa. Andi tidak percaya. Ia mulai diam-diam mencatat perubahan Anton. Ia tidak pernah lapar, bahkan ketika mereka berjalan seharian. Ia tidak berkeringat, dan setiap kali mereka melewati pohon dengan ukiran spiral, Anton selalu menyentuhnya dengan penuh hormat, seperti memberi salam. Suatu malam, Andi terbangun karena suara berbisik, suara yang terdengar datang dari tanah. Ia membuka matanya pelan dan melihat Anton duduk di luar tenda, menghadap kegelapan. Mulutnya bergerak, pelan, menyusun mantra dalam bahasa yang sama seperti di malam terangkat itu. Andi mengintip lebih jauh. Di hadapan Anton, tanah terbuka sedikit, membentuk lingkaran berlendir. Di dalamnya, cacing-cacing besar menggeliat, tapi tidak menjauh dari Anton, justru merayap mendekatinya, menyentuh ujung jarinya seperti anak yang mencari kehangatan dari ibunya. Pagi harinya, Anton kembali bertingkah normal. Tapi ketika ditanya soal malam sebelumnya, ia hanya tersenyum kecil. Ketika Andi menyarankan untuk kembali, Anton mendadak marah. Matanya berubah keras. Suaranya terdengar seperti berasal dari dua mulut berbeda. "Kau boleh pergi, tapi aku tidak bisa. Aku dipanggil. Mereka sudah memilihku." "Siapa mereka, Ton?" Andi membentak. Anton menatapnya lekat-lekat. "Yang ada di bawah akar, yang menjaga air itu agar tak disentuh manusia serakah. Dan aku adalah kuncinya." Sore itu, Andi memutuskan mencuri liontin dari ransel Anton. Ia berniat menguburnya atau membuangnya ke sungai. Tapi saat menyentuhnya, benda itu terasa hidup. Detak halus terdengar dari dalamnya, seperti denyut jantung atau napas makhluk yang sedang tertidur. Tiba-tiba, hutan menjadi sunyi total. Dan dari balik pohon, Andi merasa ada yang memperhatikan. Entah berapa pasang mata yang tersembunyi di balik kegelapan itu, menatap dengan haus. Dan di belakangnya, suara Anton terdengar. "Kau tidak seharusnya menyentuh itu." Andi berbalik. Anton berdiri di sana, senyumnya tajam, terlalu lebar untuk wajah manusia. Andi lari. Ia tidak peduli arah, tidak peduli duri yang mengoyak bajunya, tidak peduli suara Anton yang meneriakkan namanya dari balik pepohonan. Ia hanya tahu satu hal, jika ia tetap tinggal, ia tidak akan pulang sebagai manusia. Hutan Kalimantan yang biasanya ramai dengan suara satwa kini seperti lorong mati. Andi hanya bisa mendengar derap langkahnya sendiri dan sesuatu lagi, langkah lain. Seperti tanah yang diinjak tidak mengizinkan makhluk itu mengangkat kaki. Tapi makhluk itu tetap bergerak, mendekat. Langit sudah gelap meski baru sore. Kabut tebal menyesatkan pandangannya. Tapi Andi bisa mendengar sesuatu merangkak di atas pepohonan. Lalu terdengar suara, seperti ranting besar patah. Dari balik kabut, makhluk itu muncul. Bayangannya lebih tinggi dari pohon sekitar. Sosoknya seperti boneka jerami yang membusuk, dengan tangan terlalu panjang dan kepala tanpa wajah. Hanya kulit gelap yang berdenyut, dan dua tanduk hitam bercabang seperti akar mati. Ia tidak berjalan, tapi meluncur di atas tanah, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Andi tersandung akar pohon dan jatuh. Saat menoleh, makhluk itu hanya beberapa meter darinya. Tapi yang membuat darahnya benar-benar membeku adalah sosok di belakang makhluk itu. Anton. Ia berdiri diam di antara dua batang pohon. Matanya tidak berkedip. Tubuhnya diam, tapi tangannya, pelan-pelan, bergerak membentuk isyarat, seperti orang memanggil sesuatu, atau mengendalikannya. "Anton, hentikan. Kau nggak tahu apa yang kau lakukan." Anton hanya menunduk, lalu tersenyum. "Mereka memilihku, dan kau hanya pengganggu." Makhluk itu membuka mulutnya perlahan. Bukan mulut, lebih seperti sobekan di perutnya. Dari sana keluar tangan-tangan kecil yang menggeliat, berusaha meraih. Tangan anak-anak. Tangisan samar terdengar, tumpang tindih, seperti ratusan anak yang terperangkap dalam dada makhluk itu.
Andi bangkit dan kembali berlari, melewati semak berduri, melompati parit kecil yang dipenuhi tulang hewan, atau mungkin bukan hewan. Ia tidak tahu berapa lama ia berlari. Tapi setiap kali ia melihat ke belakang, bayangan Anton tetap ada, berdiri tegak di antara pohon. Tidak mengejar, tapi selalu ada. Seperti hutan itu sendiri menjaganya. Dan setiap kali Andi berhenti, suara bisikan itu kembali. Tinggalkan dia, atau kau akan menjadi bagian darinya. Malam itu, Andi akhirnya tertidur di antara akar pohon besar, menggenggam parang kecilnya erat-erat. Tapi ia tahu, jika ia tetap di sini lebih lama, bukan hanya Anton yang akan berubah. Dirinya pun perlahan mulai dilihat oleh mereka. Malam itu, Andi tidak tidur. Ia hanya menunggu. Menunggu rasa takutnya yang semakin membengkak memuncak menjadi keputusan untuk kabur. Tapi kabur kemana? Hutan ini telah menelan arah dan jejak mereka. Tidak ada jalan keluar. Yang ada hanya kabut yang mengaburkan pandangannya, dan langkah Anton yang semakin asing. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Tapi setelah beberapa jam berkelana dalam kebingungan, Andi menemukan dirinya kembali di dekat pondok kayu tua yang dulu mereka temui. Tidak ada jalan lain. Hanya tinggal satu jalan untuk keluar, dan itu berarti kembali ke tempat yang mereka temui mereka. Ke tempat yang sudah menjadi jantung kegelapan hutan. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Sosok Anton berdiri di depan pondok, menghadap kegelapan. Ia berdiri tegak. Matanya menatap sesuatu yang tak terlihat oleh Andi. Di belakangnya, makhluk-makhluk itu bergerak perlahan, bergerak seperti bayangan dalam kabut yang semakin tebal. Andi, dengan hati berdebar, mendekat sedikit demi sedikit, bersembunyi di balik pohon. Ia bisa mendengar suara Anton berbisik, tidak lagi menggunakan suara manusia. Pintu telah terbuka, dan darahku adalah kunci. Ketika kata-kata itu terdengar, Andi merasa seolah tanah di bawahnya bergetar. Lalu, dia melihatnya, sesuatu yang lebih mengerikan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Di depan pondok, ada sebuah lingkaran batu besar, dengan lambang yang sama dengan yang diukir pada pohon-pohon itu. Tapi kali ini, lambang itu berlumuran darah kental yang mengalir dari dalam batu itu, menetes ke tanah. Anton berdiri di sana, mengangkat tangannya. Di sekelilingnya, bayang-bayang dari makhluk-makhluk yang telah mengintai mereka selama ini mulai muncul. Tubuh mereka ramping, memanjang, terbungkus oleh kabut tebal, dengan tanduk hitam bercabang keluar dari kepala mereka. Mereka bergerak dengan gerakan yang tidak manusiawi, berjalan tanpa suara, bergerak dalam formasi yang sangat teratur. Andi tak bisa menghindari tatapan mereka. Mata-mata itu menyala dalam kegelapan, menyinari bayang-bayang yang melingkari mereka. Seperti menunggu sesuatu. Kemudian, Anton mulai berbicara lagi. Suaranya lebih dalam, lebih berat, menggetarkan udara. Aku bersumpah, darahku adalah jembatan yang menghubungkan dunia ini dengan mereka. Dengan gerakan lambat, Anton mengambil pisau kecil dari ikat pinggangnya dan menggoreskan telapak tangannya. Darah mengalir deras, mewarnai tanah di bawahnya. Begitu darahnya menyentuh tanah, sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, seperti sesuatu yang besar dan kuat terbangun dari kedalaman bumi. Andi melihat bagaimana darah Anton perlahan menyatu dengan darah yang mengalir dari batu besar itu. Mereka menjadi satu, bergerak, berputar, membentuk lingkaran darah yang menelan segala cahaya. Dan dari dalam kabut, sosok hitam yang menakutkan mulai muncul. Makhluk itu, yang dahulu hanya dapat Andi lihat dari kejauhan, kini berdiri di tengah lingkaran. Raksasa bertanduk yang tubuhnya penuh dengan kepala manusia yang terpasang di tubuhnya seperti potongan-potongan yang dipaksakan. Setiap kepala itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang bercampur dengan suara rintihan dan teriakan kesakitan. Setiap kepala itu tampak seperti tidak puas dengan kehidupannya yang sudah berakhir. Anton, yang tampaknya telah sepenuhnya berubah, kini berdiri tegak di depan makhluk itu. Tangan Anton terangkat, memimpin upacara yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam hatinya, Andi tahu bahwa Anton kini bukan lagi sahabat yang dikenalnya. Ia telah menjadi bagian dari mereka, bagian dari hutan ini yang haus akan jiwa.
Dengan isyarat tangan terakhir, Anton mengarahkan tubuhnya ke arah Andi. Kau tidak bisa melarikan diri, kau sudah menjadi bagian dari mereka. Mereka memanggilmu. Andi terguncang. Semua harapan untuk melarikan diri hancur begitu saja. Sebuah kabut hitam mulai merayap menuju tubuhnya, dan Andi merasakan tubuhnya menjadi semakin berat. Kabut itu menghisap udara dari sekitarnya, membekukan setiap otot tubuhnya, merasuk ke dalam hatinya yang berdegup kencang. Satu-satunya yang ia rasakan adalah keinginan untuk berteriak, namun suaranya tertahan. Sosok raksasa bertanduk itu mendekat, matanya menyala dengan biru terang, melihat Andi seolah ia adalah makanan yang sudah lama ditunggu. Andi merasakan darahnya mengalir lebih cepat, panas yang memancar dari tubuhnya, dan ada bisikan yang sangat lemah, hampir tidak terdengar. Semua sudah selesai, pintu telah terbuka. Langit di atas mereka meledak menjadi hitam pekat, dan tubuh Andi hampir terjatuh. Matanya terpejam, tubuhnya tidak dapat bergerak, seakan sudah menjadi bagian dari tanah itu sendiri, seperti Anton yang sudah lama menjadi bagian dari hutan. Namun, sebelum segalanya gelap, ada satu suara yang bergaung di dalam kepalanya. Tapi ada satu yang bisa lolos. Andi terbangun dengan suara berdesing di telinganya. Pandangannya kabur. Tubuhnya lemah, hampir tak bisa bergerak, seperti baru saja dipukau atau ditarik keluar dari kedalaman mimpi buruk yang tak terhingga. Namun, satu hal yang masih jelas dalam benaknya adalah kenyataan bahwa ia tidak lagi sendirian. Langit di atas hutan memerah, dengan kabut tebal yang mengelilingi seluruh tanah seolah menggulung dunia. Hutan Kalimantan yang semula padat dengan pohon-pohon besar, kini terasa seperti sebuah ruang terkutuk yang penuh dengan lorong-lorong tak berujung. Suara-suara samar mulai terdengar, bisikan lembut yang seolah berasal dari segala penjuru, dan tangisan yang datang dari dalam tanah. Anton, sahabatnya, yang dulu begitu hidup dan ceria, kini tidak lebih dari bagian dari dunia yang penuh dengan makhluk-makhluk purba itu. Sosoknya berdiri jauh di depan, tak bergerak, tubuhnya tegak dan wajahnya kosong, seperti patung yang terbuat dari bayang-bayang. Dia bukan lagi Anton yang ia kenal. Dalam dirinya kini tinggal hanya bagian dari kekuatan gelap yang merasuki hutan itu. Darah Andi berdegup kencang saat ia mendengar langkah berat di belakangnya. Ia tahu, hutan ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Makhluk itu, yang telah menjadi bagian dari hutan, kini mengincarnya. Mereka tak akan membiarkan satupun yang selamat. Dengan sisa-sisa kekuatan, Andi melangkah maju, berusaha menjauh dari lingkaran darah yang masih berdarah di tanah. Kakinya terasa seperti terperangkap dalam rawa, seakan setiap langkah yang diambilnya membuatnya lebih dalam tenggelam ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tidak ada suara burung, tidak ada suara hewan, hanya suara kabut yang berdesir, seperti ada sesuatu yang menyusuri tanah dengan lembut. Di depan, hutan terbuka sedikit, memberi sedikit harapan akan jalan keluar. Namun semakin mendekati batas itu, semakin dekat pula suara bisikan yang terasa semakin jelas. Suara itu seperti berasal dari jauh, sangat jauh, namun tetap jelas dan mengerikan. Kau tak akan keluar. Tidak ada yang bisa keluar. Hutan ini tidak akan membiarkanmu pergi. Andi berbalik. Di sana, di antara pepohonan yang gelap, dia melihat sosok makhluk itu lagi. Sosok raksasa bertanduk yang sebelumnya hanya dilihatnya dari kejauhan. Kali ini, makhluk itu lebih dekat. Matanya yang menyala biru terang menatap langsung padanya, dengan tatapan yang penuh kelaparan. Tetapi, kali ini, Andi tahu bahwa bukan makhluk itu yang paling menakutkan. Anton yang ada di belakangnya, matanya hitam pekat, seolah ada kekuatan jahat yang sepenuhnya menguasai dirinya. Anton berbicara dengan suara yang bukan suaranya lagi. Suara yang berat, seperti bergema dari dalam bumi. Kau terlalu lemah, tidak ada tempat untuk lari. Mereka sudah menunggumu. Andi berlari lagi, kali ini dengan segala tenaga yang tersisa. Namun langkahnya terasa semakin berat, semakin tak berarti. Setiap cabang yang ia lewatkan di hutan, setiap jejak yang ia tinggalkan, seolah mengarah ke tempat yang sama, ke tempat yang sudah ia kenal. Tempat di mana darah tumpah dan jiwa tertambat pada dunia yang jauh lebih gelap. Saat berlari,
Andi hampir tidak merasakan tanah lagi di bawah kakinya. Hutan itu seperti menghisapnya, menelan jejak-jejaknya, seolah ia tidak pernah ada. Semua arah seakan terbalik. Ia berputar-putar di dalam labirin yang tak terlihat. Tak ada jalan keluar. Dan semakin ia berlari, semakin terasa hawa dingin yang merayap ke dalam tulangnya. Ketika Andi menoleh untuk yang terakhir kalinya, ia melihat Anton di kejauhan. Dan kali ini, Anton tidak berdiri seperti patung. Ia sedang berjalan, pelan, mengarah ke Andi, dengan mata hitam pekat yang semakin membesar. Namun kali ini, tidak ada lagi tatapan kosong. Ada ekspresi di wajahnya. Senyum yang mengerikan. Kau tidak bisa lari. Tidak dari mereka. Tidak dari aku. Anton melangkah maju. Setiap langkahnya disertai suara keras, seperti batu-batu besar jatuh ke tanah. Andi tahu, saat itu, bahwa Anton tidak akan pernah kembali lagi. Hutan ini telah menandainya. Ia akan menjadi bagian dari kegelapan itu selamanya. Saat Anton mendekat, Andi merasakan tubuhnya mulai melayang, seperti ia telah menyerah pada kekuatan yang ada di sekitarnya. Dunia semakin gelap. Tak ada udara. Tak ada harapan. Hutan itu tidak hanya menelan tubuhnya. Ia menelan jiwanya. Dan dalam kegelapan itu, ada bisikan yang lebih keras, lebih menakutkan. Semua yang datang akan menjadi bagian dari kami. Kami tidak pernah membiarkan mereka pergi. Beberapa minggu kemudian, ekspedisi baru ditemukan hilang di hutan Kalimantan. Mereka mencari air suci Kaharingan, tapi mereka tidak pernah kembali. Hutan Kalimantan tetap menyimpan rahasianya. Dan kisah Anton dan Andi hanya menjadi bisikan dalam angin yang mengelilingi pohon-pohon tua. Bisikan yang tak pernah berhenti. Tahun-tahun berlalu, namun hutan itu tetap berdiri dengan segala keangkuhannya. Tidak ada yang berani menyentuh bagian terdalamnya lagi. Penduduk desa terdekat hanya bisa berbisik, menyebut nama Anton dengan penuh kehati-hatian, seolah takut memanggil sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Beberapa ekspedisi telah dikirim sejak saat itu, dan setiap kali ada yang tak pernah kembali. Laporan-laporan ganjil terus berdatangan, kompas berputar tak tentu arah, jejak yang menghilang, dan satu kesamaan dari semua cerita. Seorang lelaki bermata hitam pekat yang selalu terlihat berdiri di antara pepohonan, diam, mengamati. Hutan itu, bagi sebagian orang, hanyalah kumpulan pohon dan tanah. Tapi bagi mereka yang tahu, hutan itu hidup dan lapar. Demikianlah kisah kali ini, kisah tentang persahabatan yang diuji oleh ketamakan, tentang keberanian yang berubah menjadi kutukan, dan tentang suara-suara dari tempat yang tak pernah seharusnya dijamah oleh manusia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberi pengalaman yang menegangkan, namun juga menggugah rasa hati kita. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah, tidak semua yang tersembunyi harus ditemukan. Kadang, batasan yang ditetapkan oleh alam atau leluhur bukan untuk dibatasi, tapi untuk melindungi. Dengarkan suara peringatan, karena tidak semua petualangan layak untuk dimenangkan, dan tidak semua pintu pantas untuk dibuka. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa, tetap waspada terhadap bisikan dari tempat yang sunyi. Karena mungkin, itu bukan sekadar angin.